Ini senapa milih beberapa sambungan kita yang sudah berhasil. Ini sudah muncul tunas, dan ini juga, ya ini juga. Nah, apa saja senapa milih rahasianya supaya sambung bocok yang kita buat itu berhasil. Hai, halo, assalamualaikum, apa kabar salam Pauline? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita masih mau nyambung bibit alpukat lagi. Bagaimana rahasianya, bagaimana kuncinya supaya sambungan kita berhasil dan tidak gagal? Yuk ikuti kegiatan kita kali ini. Ya, ini senapa milih beberapa sambungan kita yang sudah berhasil. Ini sudah muncul tunas, dan ini juga, ya ini juga. Ini sudah bertunas ya, senapa milih. Ini juga, oh ini apa ini, gagal ya. Ini pakai klip double, kemudian ini. Nah, apa saja senapa milih rahasianya supaya sambung bocok yang kita buat itu berhasil. Ada beberapa ya senapa milih kuncinya. Yang pertama, pisau harus tajam dan steril. Kita sterilkan bisa pakai alkohol. Kemudian yang kedua itu entresnya harus segar, bisa yang sudah tumbuh mata tunasnya atau tidak, yang penting segar gitu. Kalau tumbuh atau tidaknya itu nanti masalah ke cepat atau lambatnya pertumbuhannya. Kemudian potongan harus presisi, dan nanti saat kita menancapnya itu harus pas, menempel salah satu atau kedua sisinya tersebut ya, sangat family. Nah, itulah tadi beberapa kunci kesuksesan dalam sambung pucuk alpukat. Oke, senapa family, kita langsung saja mencoba sambung bibit alpukat ini. Oke, pertama kita sterilkan pisaunya terlebih dahulu. Jangan lupa diasah kalau yang sudah agak tumpul ya, senapa family. Kemudian kita potong di atas tangkai daun. Ini juga yang penting, senapa family, jangan di bawahnya. Kemudian kita belah. Kita belahnya bukan di anakan daun tadi, tapi di sebelahnya. Kemudian kita ambil entres 1-2 mata tunas, 1 atau 2 mata tunas. Kemudian kita buat iris baji, kalau bisa 1 kali irisan supaya irisannya tidak bergelombang. Kemudian tancapkan. Nah, kalau bisa kedua sisinya menyatu, kalau tidak salah satunya saja ya, senapa family. Oke, sekiranya sudah pas langsung kita ikat. Nah, untuk mengikatnya terserah senapa family punya apa saja. Bisa boleh kalau punya grafting tape, bisa juga menggunakan plastik wrap atau parafilm, terserah. Kali ini saya akan menggunakan plastik wrap ya. Ini sudah saya potong-potong. Nah, setelah tadi yakin salah satu sisi atau kedua sisinya menempel dengan sempurna, baru kita ikat ya. Nah, ini berhubung seedlingnya masih muda. Nah, ini kunci sukses berikutnya supaya tidak naik. Ini kan biasanya kalau kita masih muda ini, kalau kita tancapkan dia akan naik gitu, senapa family, masih licin. Jadi nanti akan kita ikatkan dulu di ketiak daun. Sisipkan di ketiak daun talinya ini, baru kita lilitkan. Nah, dia tidak akan naik lagi, senapa family. Nah, ini kunci berikutnya ya, senapa family. Sisipkan lagi jika masih ragu. Ini bisa diikat atau tidak, karena biasanya plastik wrap itu kan dia lengket. Nah, untuk mencegah plastiknya terlepas, saya jepit dengan grafting clip ya, senapa family. Nah, dengan begini ininya tidak akan terlepas. Kunci sukses berikutnya, jangan lupa sungkup plastik untuk menjaga kelembapan entres dan seedling ya, senapa family. Nah, kita coba satu lagi. Potong di atas daun,
ya. Buang beberapa daun di bawahnya, kemudian kita belah dengan 1 kali sayatan. Jadi nanti saat menancap itu bukan dari belahan entres, tapi memang dari sayatan pisau. Cari entres yang sesuai. Kemudian kita tancapkan. Pastikan salah satu sisi menempel. Jika ini naik tidak masalah sanak family, nanti akan kita kunci. Nah itu kan dia akan naik ke atas karena ini seedlingnya masih muda dan nah seperti itu. Nah, untuk mencegahnya makanya ini kita sisakan anakan daunnya. Oke, kita copot terlebih dahulu, kita tancapkan lagi, kemudian kita selipkan di anakan daunnya. Nah baru kita ikat. Dengan begitu entresnya pasti tidak akan naik lagi sanak family. Nanti bisa kita ulangin sekali lagi, selipkan dulu, kemudian baru kita ikat lagi. Dan jangan lupa disungkup. Tapi pada intinya sama saja tuh tadi sanak family. Kuncinya yang penting 1, pisau harus tajam, dan kemudian kedua pisau harus steril, ketiga irisan harus presisi, dan keempat saat menancapkan entres itu salah satu atau kedua sisinya harus pas bertautan antara entres dan seedlingnya, kemudian sungkup. Nah, dan yang tak kalah penting adalah waktu. Waktu juga berpengaruh sanak family. Jangan melakukan sambung pucuk di saat tengah hari atau di saat hujan, karena saat hujan juga itu akan lembab sekali ya sanak family. Jadi kita bisa melakukan di pagi dan paling ideal itu di sore hari lah begitu. Karena kalau sore hari kan otomatis cuaca sudah agak tidak terlalu panas. Dan kunci sukses yang tak kalah penting adalah entres harus segar sanak family. Kalau bisa kita ambil entres saat kita akan menyambung ya. Jadi itu tadi sanak family beberapa kunci sukses menyambung alpukat supaya tidak gagal dan pasti berhasil. Mudah-mudahan sambungan kita kali ini berhasil semua, dan sanak family yang mencoba saya doakan sukses dan berhasil juga. Ya itulah tadi sanak family kegiatan kita kali ini menyambung bibit alpukat. Itulah tadi kuncinya supaya sambungan kita tidak gagal dan supaya berhasil. Terima kasih buat sanak family telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang ingin belajar bersama, yuk subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.